Bismillahirrahmanirrahim. Dari Lantai Dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GAC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat beserta salam selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya Sri Widiati senang sekali bisa menyapa mitra GAC pada siang menjelang sore hari ini, edisi hari Selasa tanggal 7 September 2021 dalam program Mutiara Al-A'la. Insya Allah ada materi yang menarik pada siang hari ini dan tentunya akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Umi Erna Anggraini SPD. Beliau adalah peserta Tamhidul Mubalighoh dan guru SMP Negeri 30 Jakarta Utara. Alhamdulillah beliau telah hadir di ruang radio GAC Jakarta Islamic Center. Saya pun berharap semoga mitra GAC saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mitra GAC yang berada di luar Jakarta bisa bergabung bersama kami di live audio streaming di www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio GAC. Baik mitra GAC, saya akan menyapa narasumber kita dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Apa kabar Umi? Alhamdulillah, baik. Terima kasih bagi mitra GAC. Baik mitra GAC, akan jelasnya marilah kita simak bersama materi yang akan diberikan pada hari ini dengan tema mengembangkan kecerdasan sosial untuk menunjang prestasi. Kepada Umi kami persilahkan. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita semua yang tak terhingga jumlahnya, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga di siang hari ini kita dapat bersilaturahmi menyapa mitra GAC. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, pimpinan dunia akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua tergolong umat yang taat, umat yang istiqomah, sehingga kelak di akhirat insya Allah akan mendapat syafaatnya. Amin. Mitra GAC yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan untuk ibadah kepadanya. Selain itu, Allah menciptakan manusia juga bertujuan agar manusia menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, Aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi antara lain untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kecerdasan yang Allah karuniakan pada manusia. Untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan umat, peduli, toleransi, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, tugas berikutnya adalah menjaga kelestarian alam, mengolah sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya, serta senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, manusia dikaruniai kecerdasan dan akal pikiran. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk sosial atau zon politikon. Maksudnya bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Adam Smith berpendapat bahwa manusia adalah makhluk homo homini socius. Artinya, manusia menjadi sahabat bagi manusia yang lainnya. Mitra GIC yang dirahmati Allah, agar terjalin indah dan harmonis dalam menjalankan tugas-tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka diperlukan adanya kecerdasan sosial. Umi mau nanya nih. Boleh, Bu Sri, silakan. Apa yang dimaksud kecerdasan sosial, Mi? Baik. Kecerdasan sosial adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya, serta kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bertindak, dan kemampuan dalam memecahkan masalah kehidupannya. Saat kita mendengar kata kecerdasan sosial, pastilah kita sudah membayangkan tentang kecerdasan seseorang dalam membangun atau dalam berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan sosial dalam Islam ada pada perintah hablu minannas, hubungan baik dengan sesama manusia, atau yang dikenal dengan kesolehan sosial, yaitu perilaku manusia yang peduli dengan nilai-nilai Islam, bersifat sosial, bersikap santun, suka menolong, dan peduli terhadap masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berempati, mampu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, dan saling memaafkan. Alhamdulillah Umi, saya sudah paham arti kecerdasan sosial. Baik Bu Sri. Ada lagi nih Mi yang mau dipertanyakan. Baik. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan sosial? Baik, terima kasih Bu Sri. Mitra GIC
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mengembangkan kecerdasan sosial terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepadamu, meningkatkan kecerdasanmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa untuk senantiasa belajar atau menuntut ilmu atau mengasah kecerdasan yang Allah karuniakan padanya, sehingga Allah gerakkan hatinya untuk menjadi orang pencinta ilmu sebagai seorang pembelajar, istiqomah hadir dalam majelis-majelis ilmu dan lain-lain. Bu Sri, setiap manusia diberi karunia atau potensi kecerdasan. Namun, kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda-beda. Ada yang Allah karuniai kecerdasan intelektual, jenius. Ada yang punya kecerdasan spiritual, alim ulama, ustazah, insya Allah. Ada yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan naturalis, kecerdasan musikal, kecerdasan sosial, dan lain-lain. Jadi mitra GIC dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan, jika suatu ketika ibu dapat undangan mengambil rapot di sekolah, kebetulan putra atau putri ibu rapotnya ada yang nilainya tidak memuaskan. Jika hanya satu mata pelajaran yang tidak memuaskan, jangan pesimis ibu-ibu. Insya Allah, putra putri ibu sudah Allah titipkan kecerdasan yang luar biasa. Tugas kita sebagai orang tua adalah untuk mendidiknya, untuk mengarahkannya agar kecerdasan putra putri kita bisa berkembang dengan baik, sehingga kelak menjadi anak yang cerdas, anak yang berpotensi, anak yang berprestasi. Mitra GIC, jadi cara mengembangkan kecerdasan sosial yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan, diantaranya dengan mengembangkan sikap empati. Empati, peduli, toleransi adalah kemampuan merasakan seperti yang sedang orang lain rasakan, atau kemampuan memahami perasaan orang lain, kemampuan merasakan isyarat nonverbal, rasa sedih, rasa malu, rasa kecewa, rasa sakit, dan lain sebagainya. Dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Analoginya bahwa sebagai satu bangunan maksudnya adalah antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling menopang, saling menguatkan, saling mengisi kekurangan, sehingga terbangun kehidupan yang lebih baik. Implementasi dari hadis ini antara lain adalah adanya sikap empati. Contoh, ketika kita mendengar atau melihat ada saudara-saudara kita yang sedang sedih, kena musibah, atau yang sedang sakit, hendaknya kita hadir untuk mendoakannya, untuk menghiburnya, untuk meringankan beban hatinya yang sedang sedih. Saat seperti ini, dengan adanya kebijakan jaga jarak atau physical distancing, Bu Sri, ketika mendengar orang saudara kita sakit, bisa menggunakan alat yang kita miliki, yaitu HP untuk menyapanya, untuk mendoakannya. Selain itu juga senantiasa membantu saudara-saudara yang membutuhkan, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Sikap empati merupakan kebaikan, bukan Bu Sri? Kebaikan. Karena sikap empati merupakan kebaikan, maka hamba Allah yang berempati pada saudara-saudaranya yang sedang mengalami kesusahan, insya Allah akan dianugerahi karunia kebaikan pula. Insya Allah. Insya Allah. Tanya lagi, Mi. Boleh, silahkan Bu Sri. Apa saja sih, Mi, manfaat dari sikap empati itu? Baik, Bu Sri. Sikap empati merupakan amal soleh. Amal soleh yang merupakan perpaduan antara ibadah dohir yang tampak dan ibadah batin, ibadah hati. Tidak tampak tapi dapat dirasakan. Sehingga bisa kita ambil simpulan bahwa manfaat dari sikap empati yang pertama, disayang Allah. Mendatangkan mahabbah. Lalu tentunya disukai saudara-saudara, teman-teman, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang pada sesama, dan insya Allah dengan sikap empati akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selain sikap empati, Bu Sri, untuk mengembangkan kecerdasan sosial juga perlu peningkatan kemampuan penyelarasan. Apakah kemampuan penyelarasan itu? Adalah kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, memahami pesan penyampaian orang lain, pembicaraan orang lain secara baik. Tidak sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Selain itu juga sikap
ketepatan empatik. Kita bertindak tepat pada waktunya, tepat pada kondisinya. Jadi apabila ada saudara kita yang ingin curhat dengan kita, misalnya Bu Sri, sedang dalam kondisi kesempitan ekonomi, hadir silaturahmi ke kita, dia cerita. Kalau kita nggak bisa membantu, jangan lantas kita ceritakan kekayaan kita di hadapan mereka yang sedang sedih, yang sedang berkesempitan. Akan luka hatinya, akan tambah sedih rasanya. Jika nggak mampu memberi secara materi, minimal doa. Itu tanda empati. Tanda tepat dalam mensikapi kondisi sesama manusia. Ketika ada yang curhat dengan kita, sedang Allah uji dengan sakit, jangan lantas kita cerita tentang kesehatan kita. Jadi kita doakan, kita sampaikan bahwa insya Allah sakit itu akan mengurangi dosa, insya Allah penyakit akan ada obatnya, dan insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyembuh. Amin. Lantas sikap pengertian, kemampuan menyelesaikan masalah dalam kelompok. Sebagai manusia dalam berinteraksi di masyarakat, kan ada komunitas, ada kelompok. Misalnya komunitas majelis taklim, komunitas rukun tetangga kita di antara warga satu RT, warga satu RW, atau satu kampung, atau satu kecamatan, dan lain sebagainya. Sikap peduli pada masyarakat kelompok itu bisa diimplementasikan ketika ada tetangga atau ada satu teman di majelis atau teman sejawat di kantornya sedang mengalami musibah. Kita hibur, kita doakan, ya, itu dalam kelompok sama teman-teman yang satu komunitas bersama-sama untuk mendoakan. Di situ berarti peduli kelompok, peduli komunitas. Seperti kondisi saat ini, berita-berita yang lalu ya Bu Sri, luar biasa ketika COVID-19 itu sedang tinggi-tingginya. Kita mendengar berita banyak komunitas-komunitas yang peduli terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19. Mereka bersatu untuk membantu, untuk meringankan bebannya. Tapi ada berita yang membuat hati kita sedih juga. Pernah kita dengar berita bahwa ada seseorang yang meninggal ketika isolasi mandiri. Pernah dengar itu? Iya. Itu sih bisa dua kemungkinan ya Bu Sri. Bisa kemungkinan karena si penderita ini tidak memberitahukan, atau kemungkinan yang kedua tetangganya kurang peduli. Nah ini sebagai salah satu pembelajaran untuk kita agar kita baik dengan tetangga. Tetangga adalah saudara terdekat kita. Saudara kandung kita banyak tapi kan jauh-jauh. Iya, betul. Kalau ada apa-apa yang paling pertama menolong kita adalah tetangga. Maka kita harus berinteraksi yang indah, yang harmonis dengan tetangga. Di era digital seperti sekarang ini, atau orang sering mengatakan di industri 4.0, di mana semua serba online dilakukan dengan menggunakan alat yang canggih ini,
Tanpa kita harus keluar rumah pun kita bisa melakukan sosial, membantu. Menggunakan HP bisa memesan obat, kemudian dengan online dikirim ke yang membutuhkan. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada juga sikap sinkronisasi. Kemampuan komunikasi nonverbal yang tidak terucap, Bu Sri. Seperti ketika melihat saudara kita berprestasi, kita acungin jempol, hebat. Tanpa kita bicara hebat pun, dengan kita memberi acungan jempol, mereka sudah senyum, senang, berarti mendapat apresiasi. Ketika ada saudara kita yang sedang sedih misalnya, butuh kehangatan hati, pelukan secara fisik dalam arti sayang sesama manusia dengan teman gitu ya. Ya kita hadir mendekatinya, menyapanya, memeluknya. Kita gandeng tangannya agar merasa dimanusiakan, merasa ada yang memperhatikannya. Jadi untuk setidak-tidaknya mengurangi penderitaannya dengan hadirnya kita. Kemudian ada sikap presentasi, sikap penampilan diri. Sebagai seorang muslimah, ya berpenampilan syar'i dengan ucapan lemah lembut, kata-kata yang sopan, ya itu bagian dari kecerdasan sosial. Dan yang terakhir, Bu Sri, adalah sikap pengaruh. Maksudnya adalah perbuatan baik yang dapat mempengaruhi pada lingkungan sekitarnya untuk ikut berbuat baik. Jadi membawa pengaruh ke arah kebaikan. Itu sikap pengaruh. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan yang dimiliki seseorang dapat menunjang prestasi. Karena orang yang cerdas sosial mampu mengendalikan diri dan senantiasa berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertindak, cerdas dalam menyikapi keadaan. Kecerdasan merupakan salah satu anugerah Allah yang sangat besar untuk manusia. Kecerdasan dijadikannya sebagai salah satu pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, maka manusia dapat terus-menerus mempertahankan dan meningkatkan kehidupannya yang semakin hari semakin modern melalui proses berpikir dan proses belajar secara terus-menerus. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di waktu yang akan datang kita bisa sharing mengenai kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita gali potensi yang Allah karuniakan pada kita semua agar menjadi insan yang cerdas sosial. Saling menjaga hati, saling menjaga perasaan, saling peduli, jaga toleransi, sehingga terjalin interaksi yang indah dan harmonis untuk hidup yang lebih mulia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umi atas materi yang sudah diberikan. Sama-sama Bu Sri. Baik mitra GAC, tentunya kita dapat mengambil kesimpulan dari materi kali ini. Terima kasih bagi mitra GAC yang sudah bergabung dan selalu setia menemani di program Mutiara Al-A'la. Insya Allah kami akan hadir kembali pada setiap hari Selasa pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa di like, komen, dan share program ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kini saya, Sri Widiati, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.